Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan, Lutfan, pimpinlah. Ya, silakan Lutfan. Teman-teman, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dan juga doa selesai. Ya, terima kasih Lutfan. Sebelum mulai belajar, Pak Guru ingin bertanya untuk yang PTM hari ini hadir semua ya. Hari ini ada berapa orang? Selanjutnya, Pak Guru ingin mengulang pembelajaran sebelumnya. Coba mempelajari mengenai sejarah-sejarah ya, sejarah pahlawan ya, ada mengenai apa, negara maritim ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari sebentar ya. Pak Guru tampilkan slide-nya ya. Pelajari tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 5 ya. Jadi siapa yang tahu ekosistem? Ekosistem adalah suatu habitat ya, satu kumpulan ya. Jadi ada di mana hewan ataupun populasi ya yang berkumpul di satu tempat ataupun satu daerah. Lalu ada komponen ekosistem, jadi hal-hal yang mempengaruhi dari ekosistem tersebut ya. Nah, pada materi ini di tema 5 ekosistem subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 5 ada 3 muatan, yaitu bahasa Indonesia, SPDB dan IPA ya. Jadi kita akan mempelajari ini nanti ya. Selanjutnya perlu menggunakan ini problem based learning ya. Intinya kalian nanti bisa memahami dari permasalahan yang ada. Dilanjutkan, ini kompetensi intinya ya. Ini ada 3 ya muatan hari ini. Kita belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenai pokok pikiran ya. Pokok pikiran, lalu ada muatan SPDB itu mengenai menganalisa tanda nada minor. Ada muatan IPA. Nah, muatan IPA ini nanti yang lebih spesifik kita bahas, yaitu mengenai hubungan antara komponen ekosistem yang dari makanan. Nah, nanti kita membahas mengenai perbedaan daur hidup dari 3 hewan ya. Lalu kita membuat karyanya yang seperti Pak Guru tugaskan kemarin, membawa karton ya. Karton nanti kalian mulai menggambar daur hidup 3 hewan ya. Lanjut. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Anak-anak bisa membuat pemikiran itu, misalnya ada teks yang seperti kemarin pembelajaran, lalu kita resume pokok pikiran itu yang menjadi bagian utama dalam sebuah paragraf. Membuat diagram ya, ini nanti kita buat diagramnya sesuai dengan yang kalian bawa hari ini, membedakan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda ya. Kemarin gambarannya nanti kita ada membahas mengenai komponen ekosistem yang daur hidup 3 hewan dengan jenis perbedaan mengenai tangga nada mayor dan minor ya. Nah, di sini anak-anak bisa melihat yang berkaitan dengan tangga nada mayor dan minor. Nah, ini pemetaan indikator pembelajarannya ya, dari bahasa Indonesia, SPDB dan IPA. Selanjutnya, nah ini tuh bahasa Indonesia ya. Biasanya kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu cerita-cerita non fiksi. Biasanya ada paragraf-paragraf yang kita amati, lalu kita mencermati, lalu kita bisa menentukan pokok pikiran yang ada di satu bacaan. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 38. Bisa? Nah, sekarang Pak Guru mau satu orang membaca satu paragraf ya. Silakan. Dari ini tadi Pak. Ya, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kata dan kupu-kupu. Jadi dari teks bacaan tadi, yang pokok pikiran yang mana coba? Biasanya pokok pikiran itu adanya paling depan ya. Coba baca sama-sama.
Salah satu komponen yang dalam merupakan lingkungan yang baik untuk perkembangan biak. Ya, jadi itu adalah pokok pikiran ya. Kalimatnya tadi sudah kalian bacakan semua. Jadi pokok pikirannya yang ada di paling atas biasanya, ya, paling depan dalam setiap paragraf. Tadi setelah kita membaca itu masuk ke dalam muatan bahasa Indonesia, ya. Kita mencari pokok pikiran. Ini Pak Guru kaitan dengan itu ada nih di muatan bahasa Indonesia. Pak Guru punya video nih. Coba kita lihat videonya ya. Penjelasannya. Jadi pokok pikiran adalah itu tadi berdasarkan video tadi ya. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf ya. Jadi itu yang menjelaskan ya, menjelaskan lagi dari paragraf yang akan kita tulis. Jadi misalnya kita kan suka bercerita tuh, buat cerita. Misalnya jalan liburan di masa pandemi ya. Terus kita mau buat judulnya apa dulu? Pembelajaran di bahasa Indonesia, atau kita ingin mengarang atau membuat sebuah cerita ya. Jadi kita harus tentukan dulu pokok pikirannya. Itu tadi pembelajaran pokok pikiran bahasa Indonesia, dan jadi untuk pelajaran ini kan semua terkait ya. Dari bahasa Indonesia ternyata kita membaca materi yang berkaitan dengan daur hidup ya, metamorfosis ya. Jadi metamorfosis itu ada dua, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kalau dia yang sempurna itu biasanya dari tahap awal sampai dengan tahap akhir itu berbeda tahapannya, beda dengan yang tidak sempurna. Kalau yang tidak sempurna hampir sama ya. Ikan bertelur ya, lalu dia menjadi ikan kecil-kecil ya, lalu jadi ikan besar. Kalau kamu punya peliharaan di rumah, coba perhatikan. Kupu-kupu dari apa dia? Telur. Lalu ular. Lalu kepompong atau apa. Lalu dia persiapan untuk menjadi kupu-kupu ya. Jadi tahapannya itu dia berbeda. Nah, makanya dia metamorfosisnya sebut metamorfosis sempurna, karena tahapannya dari awal sampai dengan terakhir itu berbeda. Jadi tidak sama. Kalau yang dari telur lalu berubah seperti katakanlah ikan, itu kan sama saja, tidak ada perubahan yang jauh. Jadi itu dinamakan metamorfosis tidak sempurna ya. Jadi dari awal sampai dengan akhir itu perbedaannya tidak nampak atau tidak terlalu jauh ya. Nah, ini yang tidak sempurna. Nih, capung, belalang, dan bawang. Nah, ini contohnya ya. Nih ya, dari tahapan perubahan perkembangan pada satu hewan disebut daur hidup ya, siklus hidup. Jadi sempurna tidak? Tidak sempurna ya. Nah, kita lanjutkan. Ini video mengenai tangga nada dan lagu tangga nada minor ya. Lihat dulu ya. Jadi setiap menyanyikan lagu kalian harus tahu dulu tangga nada yang mengiringi sebuah lagu ya. Ada tangga nada mayor dan ada tangga nada minor. Nah, ini tangga nada minor nyanyinya mengenai harapan, pesimis, sedih. Katanya yang ada di buku itu terima kasihku dan syukur. Nah, halaman 44. Nah, itu ada syukur dan terima kasihku ya. Jadi lagunya biasanya sendu ya. Tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonis yang tersusun dari 8 not ya. Susunannya dia 1, setengah, 1, 1,5, 1, 1. Bernuansa sedih ya, dan melankolis ya, agak sendu-sendu ya. Ini contohnya adalah lagunya Terima Kasihku. Bisa kita coba nyanyi bersama-sama? Silakan dilihat teksnya, nggak apa-apa. Kasihku ku ucapkan padamu yang tulus, ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku
depan kita nyanyikan ya di kelas ya. Kita browsing di internet ya, cari di internet lagu yang bertanda nada minor. Oke, kita lanjut. Nih, kita keluarkan sekarang kertas kartonnya. Ya, silakan dikeluarkan. Ya, kemarin Pak Guru sudah bilang boleh dipotong dua, boleh. Boleh satu lembar, boleh ya, nggak apa-apa. Nah, kalau itu dibuat, kemarin sudah Pak Guru arahkan, kita membuat 3 kotak atau 3 daun hidup ya. Nih, sekarang silakan. Ini Sar, maju ke depan Sar. Coba jelasin Sar. Ini gambar apa ya Sar? Ini Sar sini. Di tengah, iya. Nih, kawan-kawan coba perhatikan gambar ini Sar. Kasih lihat ke teman-temannya. Iya, boleh pelan. Nah, Irsad menggambar apa Irsad? Coba Irsad jelaskan Sar. Pelan. Ya. Ya. Jadi, ya. Kalau menjadi kupu-kupu dewasa. Iya, terima kasih Ustaz. Ya. Jadi nanti di rumah, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Ada tidak? Itu kaitannya dengan hewan hidup nanti kalau kamu bisa memperhatikan ya di pelajarannya. Nah, kalau kamu punya atau mungkin kamu di lingkungan kamu ada hewan ini, boleh cari informasi mengenai hewan tersebut. Kalau kamu pengamatan secara langsung, boleh ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, tuliskan informasi tersebut di kertas ukuran A4. Dicari informasinya itu boleh melalui internet. Ya, biasanya kan lebih gampang di internet. Kamu pakai handphone bisa kamu browsing, cari mengenai keterangan hewan tersebut. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Jadi ada 3 yang hari ini kita telah pelajari. Untuk muatan bahasa Indonesia kita mempelajari pokok fikih. Yang kedua untuk muatan seni budaya apa tadi? Tangga nada minor. Untuk IPA-nya apa? Daur hidup hewan atau metamorfosis hewan yang sempurna dan tidak sempurna. Untuk hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita ice breaking dulu. Coba berdiri semuanya. Dengar dulu ya. Dengar ya perintahnya. Ikuti gerakan Pak Guru. Kepala, telinga, hidung, mulut. Ikuti kata-kata yang Pak Guru ucapkan. Siap? Kepala, tepuk tangan. Silakan dulu. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini telah bisa bermanfaat buat kalian. Silakan aja kita pimpin. Teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih aja anak-anak semua. Tetap memperhatikan 5M ya. Prokesnya tetap diperhatikan. Apa itu 5M? 1, memakai masker. 2, ketiga, keempat, membatasi mobilitas. Yang kelima, menghindari hand sanitizer sekarang. Nah, silakan dipakai hand sanitizer-nya sebelum kita pulang. Tidak mudah berdoa. Silakan dipakai hand sanitizer-nya ya. Menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Ya, terima kasih dari Pak Guru. Semoga ilmu yang Pak Guru berikan dapat bermanfaat untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Kira. Ada. Berdiri Pak. Malam doang.